Data sendiri menemukan harmonika di laci dan membuatnya teringat masa lalunya bersama Sima. Sima dan pamannya masuk ke dalam kamar. Paman Sima menyuruh Data beristirahat, tetapi Data membentaknya dan mencengkeramnya sambil memaksanya mengatakan siapa yang membawa Ceskar ke rumah ini. Sima berteriak menyebut nama Data. Data terkejut mendengarnya dan melepaskan cengkramannya pada paman Sima. Kemudian menghampiri Sima untuk bertanya siapa dia sambil menunjukkan harmonika di tangannya. Sima pun mengaku bahwa dirinya adalah Sima. Sima meminta Data percaya bahwa dirinya ingin melindunginya dari Ceskar. Duta menyahutinya dengan sinis bahwa sulit untuk percaya kepada seorang pengkhianat. Sima memohon agar dia mempercayainya, tapi Data tidak percaya dan menganggapnya akan membuat kesepakatan dengan Ceskar. Sima pun menceritakan bahwa Ceskar sudah menganggapnya tiada. Naku pulang ke rumah dan tapak kakinya yang berdarah membekas di lantai rumah. Kala yang tengah duduk di ruang tamu melihatnya dan mulai menghinanya. Nakusa membalasnya dan kemudian beranjak pergi. Kala tidak sabar menunggu Nakusa melihat surat kabar yang akan muncul esok, di mana surat kabar tersebut akan membawa badai dalam rasa percaya Naku dan akan menghangutkan cintanya. Sima dan pamannya ke kamar Data membawakan makanan. Sima menyuruh pamannya yang mengantarkannya kepada Data. Sang paman mengantarkannya dan berbicara dengannya. Para pengawal mengusung bertumpuk-tumpuk koran kepada Baji. Baji berbicara dengan mereka. Baji mengambil selembar koran lalu mencampakkannya setelah membaca beritanya yang menyatakan Data sudah meninggal. Koran tadi jatuh di hadapan Nakusa. Naku kemudian dengan terkejut membacanya. Kala dan Sudarsan memperhatikan dari lantai atas sambil tersenyum. Nakusa membacanya lalu bertanya kepada Baji. Baji pun mengatakan bahwa semua ini permainan dari musuh-musuh Data. Tetapi Naku tidak percaya kalau ini pekerjaan usuh Data. Nakusa yakin ini semua konspirasi seseorang. Kala dan Sudarsan mengomentari Naku yang dirasa semakin cerdas. Baji dan Naku mengkhawatirkan Sahib dan mereka menemui Sahib di kamarnya. Sahib sendiri tengah berdoa. Diam-diam Baji membereskan koran-koran di kamar Sahib. Sahib melihatnya dan bertanya. Baji menyuruh menyembunyikan koran tersebut di balik punggungnya, lalu Nakusa pun beralasan. Nakusa dan Baji kemudian keluar kamar dan tempat sempat berbicara mengenai koran-koran tersebut. Sahib mendengar dan kembali bertanya. Baji lalu keluar dan Nakusa pun menemani Sahib. Kala dan Sudarsan ke kamar Sahib dan melihatnya bersama Nakusa. Kala lalu berkata kepada Sudarsan bahwa dirinya akan memberikan koran-koran itu kepada seluruh pendukung Data agar mereka semua tahu berita tentang kematian Data. Sima ke kamar Data dan melihatnya tengah tertidur. Paman Sima datang sambil membawa koran dan menyuruh Sima keluar dengan istirahatnya isyaratnya. Mereka keluar dan berbicara di luar. Data mendengar suara pintu ditutup dan terbangun. Paman Sima menunjukkan koran pada Sima dan Sima membacanya. Paman Sima kembali mengusulkan agar Data diizinkan kembali ke rumahnya, tetapi Sima menolak karena masih berbahaya bagi Data. Sima masih ingin mendapatkan maaf dari Data serta ingin menjadi Sima lagi bagi Data. Data mendengarkan pembicaraan mereka dan teringat Sahib serta Nakusa. Data mengkhawatirkan keadaan mereka andai kata mengetahui berita kematiannya. Data teringat perlakuan buruknya kepada Nakusa dan menjadi malu, lalu Data mencoba mencari-cari ponsel di kamar tersebut tapi tak menemukannya. Nakusa masih menemani Sahib berdoa dan Nakusa merasa Data sedang mengingatnya. Baji kemudian datang dan aku beranjak pergi bersamanya untuk berbicara di luar. Baji memberitahunya bahwa berita di koran sudah menyebar ke semua orang dan ini akan menimbulkan kekacauan. Nakusa menyuruh Baji mengeluarkan mobil untuk menghentikan mereka semua. Nakusa pergi bersama Baji. Sahib sendiri bertanya-tanya kemana perginya Nakusa. Naku masuk ke kamar Data dan berbicara dengan fotonya meminta agar dia memberinya kekuatan untuk menghadapi para pendukungnya. Nakusa membuka lemari mengambil rompi milik Data dan memakainya. Naku juga mengambil senjata Data di peti.
Data tengah berjalan perlahan-lahan sambil meraba-raba. Sima tengah berbicara di telepon dengan Ceskar. Data mendengarkannya. Setelah menutup telepon, Sima beranjak pergi ke kamar Data, sedangkan Data kembali berjalan menuju meja telepon. Data meraba-raba dan memegang telepon tersebut. Sementara itu Sahib menemukan potongan koran di dalam kitab yang sedang dibacanya. Dengan tangan gemetar Sahib mengambil potongan koran tersebut dan membacanya lalu menangis karena di sana tertulis berita mengenai kematian Data. Data tengah mengingat nomor telepon Baji dan aku, sedangkan Kala dan adik-adiknya menemui Sahib. Sahib memberikan potongan korannya dan Kala membacanya. Sahib berkata dengan bersikeras kepada Kala bahwa Data masih hidup. Data sendiri mencoba menelpon telepon rumah Sahib. Sahib menanyakan keberadaan aku dan Baji, tapi Kala mengatakan dengan tegas kalau Data sudah tiada. Sahib pun terkejut. Kala lalu menceritakan yang terjadi dan berkata bahwa Nakusa sudah membohonginya. Telepon terus berdering, Lela hendak menerimanya tapi terkejut mendengar Sahib berteriak memanggil Naku. Data pun menutup teleponnya. Para pendukung Data merusak area pasar karena geram mendengar berita kematian Data. Nakusa dan Baji datang untuk menghentikan mereka. Masa mengelilingi mobil Baji dan bertanya mengenai kebenaran berita tersebut. Masa yang lain semakin beringas dengan membakar semua. Naku turun dari jeep dan berjalan menghampiri masa yang masih beringas. Naku berteriak kepada mereka bahwa Data masih hidup. Salah satu warga mencoba berbicara dan mengompori masa untuk kembali beringas, tapi Naku menodongkan senjata ke kepalanya dan bertanya apakah dia benar-benar warga desa atau musuh Data. Lelak letak itu pun terpaksa menjawab bahwa dirinya dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Nakusa kemudian menamparnya dengan kuat dan bertanya siapa yang telah menyuruhnya, tetapi lelaki itu berkata tidak tahu. Lalu Naku berbicara kepada semua orang mengapa memilih mempercayai seorang pengkhianat. Naku kembali mengatakan bahwa Data masih hidup. Naku melarang mereka membakar desa tersebut atau dirinya yang nanti akan memberi mereka pelajaran. Orang-orang hendak menghajar pengkhianat tadi, tapi Nakusa menghentikannya dan mengatakan bahwa lelaki itu berhak mendapat kesempatan sekali lagi. Kemudian aku dan Baji beranjak pergi diiringi suara elu-eluan dari para pendukung Data. Dalam perjalanan aku mengobrol dengan Baji mengenai siapa yang telah menyebar surat kabar tersebut. Nakusa teringat ucapan Kala dan berkata kepada Baji bahwa orang tersebut tidak jauh dari mereka dan masih seorang yang dekat dengan keluarga. Baji bertanya siapa yang dimaksud, tetapi Naku menyuruhnya melupakannya. Data duduk di tangga dan teringat ucapan Ceskar. Data merasa telah membuat kesalahan dengan mempercayai musuhnya dan sekarang Data bertanya-tanya siapa yang bisa dipercayanya. Data kemudian membayangkan mendengar suara Nakusa. Baji dan Naku pulang ke rumah dan mereka melihat koran yang diberitakan tentang kematian Data. Baji dengan cepat memunguti koran-koran tersebut dan membacanya. Mereka lalu melihat orang-orang semua memakai pakaian putih dan tengah melakukan upacara kematian Data. Nakusa menghentikan mereka dan membuang bunga yang mengalungi foto Data. Nakusa meneriaki orang-orang agar segera pergi karena Data masih hidup. Sahib lalu berteriak menghentikan Nakusa. Sahib menghampiri foto Data dan kembali mengalungkan bunga di fotonya meski Naku mencegahnya. Sahib lalu menegur Naku karena sudah membohonginya dan menyembunyikan kebenaran tentang Data. Naku menjawab bahwa dirinya melakukan semua ini karena Data masih hidup dan dia akan kembali. Mereka lalu melihat rekaman kecelakaan yang diputar Kala di laptop.